Pemirsa, praktik pungutan liar pada sentra pelayanan publik sejumlah kementerian dan juga lembaga serta pemerintah daerah masih marak terjadi. Sejak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terbentuk, tercatat ada 31.110 laporan pengaduan dari masyarakat. Menentukan target operasi. Workshop Satgas Saber Pungli se-Indonesia di Jakarta menguak maraknya praktik pungli pada sentra pelayanan publik di sejumlah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dari 31.110 laporan masyarakat, Satgas Saber Pungli berhasil melakukan 917 kegiatan operasi tangkap tangan, mengamankan 1.824 tersangka di berbagai instansi, serta mengamankan barang bukti senilai lebih dari 17 miliar rupiah. Dari pelaporan tersebut, pengaduan terbanyak terdapat pada sektor pelayanan masyarakat, yaitu sebesar 36%. Kemudian hukum sebanyak 26%, pendidikan 18%, perizinan 12%, dan kepegawaian sebanyak 8%. Instansi yang paling banyak dilaporkan ialah Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Kementerian Keuangan, serta TNI. Ya, saya kira hasil pertemuan kami dengan Ombudsman itu paling banyak keluhan masyarakat yang langsung, yang terdata lewat Ombudsman itu berkaitan dengan masalah EKTP, surat kematian, surat keterangan lahir. Tidak hanya di pelosok daerah, di Jakarta juga ada. Nah, permasalahannya ini kan warga beraninya lapor ke Ombudsman. Sementara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah provinsi yang paling banyak mendapat pengaduan masyarakat. Perpres nomor 87 tahun 2016 sebelumnya telah melegitimasi Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif. Dari Jakarta, Alivia Anandita, Ade Permana, Metro TV. Tahun ini selesai. Pemirsa, usia Satgas Saber Pungli baru 9 bulan. Dalam usia yang semuda itu, Satgas sudah menerima 31.000 lebih pengaduan dari masyarakat. Namun hingga saat ini Satgas baru menangani 519 pengaduan yang sudah dalam proses penyelidikan. 47 kasus sudah P21, 4 kasus tingkat penuntutan, 8 kasus disidangkan, dan 11 kasus divonis. Lantas mengapa baru sebagian kecil pengaduan yang bisa ditangani dan bagaimanakah Satgas Saber Pungli akan menangani pengaduan yang begitu banyak? Kita langsung saja berbincang dengan Kabid Humas dan Informasi Satgas Saber Pungli, Brigjen Pol Rikwanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, sudah ada 31.000 pengaduan, ini masuk selama 9 bulan, tetapi baru 500-an kira-kira yang tertangani. Kenapa begitu banyak yang belum tertangani, Pak? Ya, yang pengaduan itu segitu ya, 31.000 ya. Banyak sekali ya, Pak. Yang kita OTT langsung itu 972. Nah, kenapa baru 913? Pertama yang kita utamakan OTT dulu. Nah, kemudian yang kedua pengaduan. Nah, pengaduan itu kan ada kategori-kategorinya. Ada yang isinya cuma curhat aja. Pak, di kampung sini banyak pungli, atau di jalan sana banyak pungli tapi tanpa itu dilakukan serta data. Ada okay. yang masukkan ke kita lewat SMS maupun call center itu ada data singkat, tapi di lapangan perlu dimaksimalkan lagi untuk sinkronisasinya. Ada yang melaporkan yang sudah lengkap semuanya, faktualnya ada, faktanya ada. Jadi di lapangan tinggal diyakinkan, diselidiki, kemudian baru diambil tindakan. Nah, kenapa baru sedikit ya dikategorikan itu dulu? Nah, tidak semua yang masuk itu merupakan sebuah pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti, kebanyakan yang curhat. Kalau curhat ada pungli misalnya, Pak, itu ditindaklanjuti nggak? Apa dilihat bagaimana keadaan di sana benar-benar ada pungli? Karena pungli bagaimanapun merugikan masyarakat. Kita selidiki. Jadi Satgas Saber Pungli ini bukan hanya mempidanakan, tapi juga membangun sistem, memberikan teguran, dan memberikan sebuah advice ya kepada pihak-pihak kementerian lembaga yang memang dilaporkan seperti itu. Jadi ada beberapa yang kita kembalikan kepada kementerian lembaga. Di situ mereka bina. Jadi jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai terulang lagi. Titik-titik mana ada pungli itu kita kasih tahu, dan itu harus diawasi terus. Kalau memang masih ada terus, ya kita lakukan penindakan secara pidana kalau memang buktinya sudah cukup. Jadi tidak semuanya harus dipidanakan, tapi ya dikembalikan ke Kementerian Lembaga untuk dilakukan penindakan internal ya. Itu sifatnya kepegawaian.
kalau memang pidana yang cukup ya kita lanjutkan kepada proses hukum. Lantas banyak sekali pengaduan dari masyarakat, 9 bulan 31.000 pengaduan. Bagaimana SDM-nya, lalu bagaimana juga fasilitas untuk menyerap semua pengaduan, dan bagaimana kelengkapan-kelengkapan agar ini bisa lebih banyak lagi yang ditangani, Pak? Nah, kita apresiasi pengaduan masyarakat, luar biasa ya harapannya kepada saber pungli ini. Kita sudah membentuk ada 500 lebih UPP ya di daerah-daerah unit pengawasan pungli itu. Nah, di sana bisa langsung, jadi tidak usah ke pusat ya, ada bisa di kabupaten, kota, di provinsi maupun bisa ke pusat. Nah, mereka-mereka yang memang ada pungli, indikasi pungli itu bisa langsung ke Polres atau ke Polda. Jadi ya, di situ ada satuannya, ya. satuan saber pungli yang terdiri dari beberapa lembaga bersatu di situ untuk menindaklanjuti supaya prosesnya bisa lebih cepat. Oke, jadi semua sudah siap untuk menerima aduan masyarakat ya, seperti jadi itu secara personil kita nggak kekurangan, secara metode juga kita sudah cukup, tinggal masyarakat konsens untuk mau melaporkan ada pungli di lingkungannya. Karena memang pungli ini kan kalau kita bilang sudah budaya, tapi itu bukan produk budaya ya, sesuatu itu yang produk bisa kenakalan ya, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Dan ada yang orang tidak menyadari itu pungli. Pada akhirnya itu menjadikan ekonomi biaya tinggi. Dan itu merugikan perekonomian masyarakat juga. Ya, baik, kita akan menyimak berita yang satu ini, pemirsa. Di usia 9 bulan, Satgas Saber Pungli mendapat 31 lebih pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah 31.000 lebih tersebut, sebagian kecil sudah masuk proses penyelidikan dan beberapa kasus lainnya sudah divonis. Dan hingga saat ini, pemirsa, sudah ada sekitar 519 pengaduan dalam proses penyelidikan. Sedangkan 47 kasus sudah P21, 4 kasus dalam proses penuntutan, 8 kasus disidangkan, dan 11 kasus sudah divonis. Sementara itu, 4 kasus dihentikan melalui SP3 dan 925 kasus diserahkan ke instansi terkait untuk diselesaikan secara internal. Sementara itu, pemirsa, berdasarkan rekap data Satgas Saber Pungli, selain instansi yang banyak diadukan masyarakat ke Satgas Saber Pungli, juga terdapat daerah terbanyak yang diadukan. Nah, pemirsa, jika diurut dalam 5 besar daerah tempat terjadi pungli yang banyak diadukan masyarakat ke Satgas Saber Pungli adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan juga Lampung. Masalah yang banyak sekali diadukan masyarakat adalah pelayanan masyarakat 36%, masalah hukum 26%, pendidikan 18%, perizinan 12%, dan kepegawaian 8%. Ada sejumlah pengaduan ke Saber Pungli tadi. Yang pertama adalah pelayanan masyarakat 38%, lalu ada kasus hukum 26%. Bagaimana? Apakah ini menjadi fokus dari Saber Pungli sendiri? Karena banyak sekali pengaduannya. Ya, kita fokus ya. Tapi yang pernah saya sampaikan adalah pungli itu bukan kenakalan, bukan keisengan, tapi itu pelanggaran hukum. Dalam pidana itu bisa dikatakan itu pemerasan, penyuapan, atau masuk undang-undang tipikor. Jadi jangan dianggap remeh masalah pungli, walaupun cuma 1.000, 2.000, 10.000. Tapi kalau pungli, ya? Harian, berapa tempat, berapa lama, itu bisa miliaran. Nah, kita sudah berhasil mengamankan uang negara yang terakhir di Kaltim ya. Kita sudah bekukan harta daripada si pelaku itu. Sehingga kita sudah mengamankan sekitar 342 miliar ya, uang hasil daripada pungli itu yang terakhir ini. Jadi bukan 17 miliar lagi, tapi 342 miliar. Karena ada temuan seperti itu ya? Ya, memang. Jadi lembaga-lembaga yang tadi disebutkan itu ya, kenapa itu terjadi, memang masih menjadi tadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau dia duduk di meja untuk melayani seseorang atau melayani masyarakat dalam menerbitkan surat atau paraf atau melewati dia dalam rangka mengizinkan atau tidak. Nah, biasanya disitulah mulai dia membuat kekuasaan dia itu ada nilainya. Kalau lewat meja saya, kalau nggak ada sesuatu, ya lama. Intinya menyalahgunakan kekuasaan seperti itu ya, Pak, kebanyakan ya? Seperti itu. Nah, itu yang di fungsi pelayanan. Kalau di masalah hukum itu biasanya masyarakat menanyakan, kok lama sekali sih? Apakah memang nggak ditangani atau petugasnya sedikit, atau dia curiga jangan-jangan lawan saya setelah membuat si petugas hukum ini masuk angin. Masuk angin. Itu bahasa di sana ya. Nah, itu keluhan-keluhan di bidang hukum demikian biasanya. Kalau yang di bidang lainnya masih sifatnya pelayanan umum seperti pembuatan surat tanah ya. Masih hal-hal lainnya ya. Juga begitu, itu juga ada bermasalah. Baik, Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Kita berharap agar tugas dari Saber Pungli ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa membungkam semua pungli-pungli yang ada di Indonesia ya, Pak ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih.